Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab 118, babul khuruj ilal mabqalah wa hamli asy-syai' ala atikihi ila ahlihi bizzabil. Yaitu bab tentang seorang lelaki keluar menuju al-mabqalah, yaitu kebun sayurnya, kemudian dia membawa sesuatu dengan keranjang, dia pikul di atas pundaknya untuk dia bawa kepada keluarganya. Inti dari bab ini bahwasanya di antara adab adalah seorang lelaki bekerja untuk anak dan istrinya. Dia keluar menuju ke kebun sayur, dia keluar menuju ke ternaknya, dia keluar ke pasar, dia pergi ke toko, ya. Ini semua di antara adab terhadap keluarga, ya. Karena Allah perintahkan para suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan tidaklah dikatakan harkat dan martabatnya berkurang meskipun dia hanya pergi ke kebun sayur atau dia jadi tukang kayu, ya. Apapun pekerjaan selama itu halal, maka itu tidak mengurangi harkat dan martabatnya. Bahkan itu adalah bentuk adab. Justru tidak beradab adalah suami yang malas kemudian hanya di rumah saja, tidak bekerja, ya, tidak bekerja untuk mencari nafkah buat anak istrinya. Maka pada pertemuan lalu kita telah sebutkan, ya, tentang sahabat yaitu Salman yang kemudian dia keluar ke kebun sayur untuk mengambil sayur-sayuran, dia pikul di keranjang kemudian dia bawa untuk istrinya, untuk keluarganya. Maka hadis berikutnya kita bacakan. Hadis ke-235, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya bin Isa anil A'mash an Habib an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qala Umar radhiyallahu anhu, ukhruju bina ila ardi qaumina. Marilah kita keluar menuju daerah kampung kita. Fa kharajna, maka kami pun keluar. Fa kuntu ana wa Ubay bin Ka'ab fi mu'akhirin nas. Maka aku dan Ubay bin Ka'ab berada di bagian belakang kaum. Ya, mereka jalan, kami bagian belakang. Fa hajat sahabatun, maka datang awan, ya. Kemudian sudah berisi tinggal menurunkan hujan, ya. Faqala Ubay, maka Ubay berdoa, Allahumma srif anna adaha. Ya Allah, palingkanlah dari kami gangguan awan ini, yaitu jangan sampai menghujani kami. Falahiknahum wa qad ibtallat rihaluhum, maka kami pun nyusul kawan-kawan di depan. Ternyata mereka sudah kehujanan, ya. Faqalat ma asabakum alladhi asabana. Faqalu ma asabakum alladhi asabana, apakah kalian tidak ditimpa dengan apa yang menimpa kami? Itu mereka kehujanan sedangkan kalian tidak. Qultu innahu da Allah azza wa jalla an yasrifa anna adaha, ya. Sungguhnya Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah agar memalingkan gangguan hujan tersebut dari kami. Faqala Umar, ala da'autum lana ma'akum, kenapa tidak doakan sekalian buat kita semua, kok cuma buat kalian saja, ya. Sehingga akhirnya kami kehujanan, kalian tidak kehujanannya. Ini hadis ini secara sanad lemah, ya, karena di situ ada An-Anah Al-A'mash. Al-A'mash ini salah seorang rawi yang thiqah tapi dia mudallis. Mudallis itu kalau dia meriwayatkan dengan dari, maka tidak diterima. Dia hanya diterima kalau dia mengatakan haddatsana, ya, telah menyampaikan kepada kami, atau sami'tu, dia menggunakan lafal dengan
menyampaikan kepada kami atau aku telah mendengar. Adapun kalau dari maka tidak diterima karena bisa jadi ada dia mengatakan dari ternyata ada rawi yang dia jatuhkan. Misalnya saya bilang saya dengar dari C padahal tidak langsung dari C, dari A, dari B, kemudian dari apa? C. Tapi kalau saya bilang aku telah mendengar dari A, ya sudah tidak diragukan bahwasanya saya benar langsung dari apa? A. Atau saya mengatakan si A telah menyampaikan kepadaku, maka ini tidak diragukan. Tapi kalau saya bilang dari C atau dari A, ini jangan-jangan ada yang dijatuhkan. Saya tidak langsung dari C, tapi ada rawi yang saya jatuhkan, itu A dan B saya jatuhkan. Nah ini namanya perawi-perawi yang seperti ini yang suka menjatuhkan rawi dengan menggunakan an, dari, maka disebut perawi-perawi yang mudallis. Perawi-perawi yang mudallis, tadlis bermacam modelnya. Maka kalau ada perawi mudallis terkadang dia thiqah, tapi kalau dia meriwayatkan dengan an, maka riwayatnya tidak diterima. Para ulama telah membuat buku-buku tentang para perawi mudallisin. Ya. Dikumpulkan ini ya perawi-perawinya karena mereka ketat dalam menilai suatu hadis. Ya. Terkadang perawinya saduq mudallis seperti Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq terkenal yang punya buku Sirah, ya, Sirah Ibnu Ishaq. Dia kalau meriwayatkan menggunakan an, maka tidak diterima. Tapi kalau dia bilang sami itu atau haddatsani, maka riwayatnya hasan, hadisnya hasan karena dia soduk. Soduk itu derajat di bawah siqah. Ini istilah-istilah dalam ilmu hadis, ya, ilmu mustalah hadis. Hadis ini ada beberapa ilahnya, ada beberapa penyakitnya. Di antaranya adalah anatul a'mash. Ya, a'mash mudallis dan dia melakukan an-anah. Kemudian juga Hubay bin Abi Thabit juga mudallis. Ya. Kemudian Yahya bin Isa dhaif. Jadi 3 penyakit. Intinya hadis ini dhaif, tapi kita jelaskan maknanya. Yaitu Umar berkata kepada kawan-kawannya di kalangan para sahabat, ya. Ayo kita keluar, ya, ke negeri ke daerah kaum kita, ya. Maka mereka pun berjalan, para sahabat rame-rame, ya. Dan ini pentingnya bersahabat dengan sesama orang-orang soleh, ya. Sama orang-orang soleh. Dan biasanya kalau bersahabat dengan orang soleh, safar dengan orang soleh, ini madzinnatul barakah, yaitu merupakan yang diduga akan turun keberkahan kepada orang-orang soleh, kemudahan-kemudahan. Tapi kalau berjalan dengan pelaku maksiat terkadang membawa apa? Kesialan. Terkadang membawa kesialan. Ya. Maka seringlah bergaul, bersafar dengan orang-orang soleh. Seperti kisah yang sudah pernah saya sampaikan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa. Ketika mereka berjalan, tahu-tahu turun hujan, mereka masuk dalam goa. Mereka dalam goa, tiba-tiba ada batu jatuh nutup pintu goa. Karena 3-tiganya orang soleh, akhirnya 3-tiganya berdoa. Yang satu bertawasul dengan berbakti kepada orang tua, yang satu bertawasul karena meninggalkan zina karena Allah, yang satu bertawasul karena amanahnya kepada pekerjaannya. Akhirnya Allah buka pintu goa. Ini alhamdulillah 3-tiganya orang soleh. Dengan gabungan doa 3 orang ini, akhirnya pintu goa terbuka. Seandainya 3 orang ini satunya ternyata penjahat, enggak jadi terbuka pintu goa. Ya, makanya kalau bergaul dengan orang-orang soleh, ya, agar keberkahan turun kepada orang-orang soleh tersebut. Tiba-tiba fahajat sahabat, tiba-tiba ada awan bergerak, ya, berkumpul dan bergerak siap menurunkan hujan. Maka Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan awan ini. Ya. Maka ternyata awan tersebut tetap menurunkan hujan, tapi tidak kena Ubay dan dengan Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas dan Ubay selamat karena Ubay berdoa. Ternyata mengenai rombongannya Umar di depan. Ketika mereka nyusul, maka mereka bertanya, ya, kalian tidak ditimpa dengan apa yang menimpa kami, itu kalian tidak kehujanan, kok bisa? Kami kehujanan. Kata Ibnu Abbas, tadi Ubay bin Ka'ab berdoa agar kita tidak terkena hujan. Maka Umar berkata, kenapa tidak berdoa untuk kita semuanya sekalian? Kau coba buat kalian aja, ya. Tapi intinya di sini mereka keluar, ada keperluan
mencari rizki atau ada keperluan ke mana, tidak jadi masalah. Ya, kalau ada keperluan untuk mencari rizki atau yang lainnya, bukan merupakan mengurangi adab dengan keluar ke suatu tempat, tidak jadi masalah. Justru di antara adab adalah kita keluar karena ada keperluan, apalagi dalam rangka mencari rizki. Baik, bab berikutnya, babul khuruji ila dhai'ah. Bab 119, bab keluar menuju ad-dhai'ah. Dhai'ah adalah tempat kerjaan, ya, artinya tempat mencari nafkah. Dhai'ah itu bisa jadi yaitu di mana orang mencari nafkah di situ, bisa jadi seperti kebun misalnya atau pabrik misalnya, ya. Intinya tempat ternak misalnya, ini semua disebut dhai'ah dalam bahasa Arab. Toko misalnya, ya. Jadi memperhatikan sumber nafkahnya, sumber mata pencahariannya. Itu dia keluar ke tempat mata pencahariannya. Ya, itu disebut dengan dhai'ah. Jadi ini menguatkan pembahasan kita sebelumnya. Ya. Ya, mau keluar kemana saja dalam rangka mencari nafkah, mau ke kebun, ke tempat tukang sayur, mau apapun, enggak jadi masalah. Ternak, ini semua sumber harta yang halal. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham ad-Dustuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah qala ataitu Abu Sa'id al-Khudri. Kata Abu Salamah, aku mendatangi Abu Sa'id al-Khudri wa kana li sadiqan, dan dia adalah sahabatku. Faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli? Tidakkah kau bawa kita pergi menuju Nakhl, itu tempat kebun korma? Fa kharaja wa alaihi khamisatun lahu. Kemudian dia pun keluar, dia pakai kain khamisah, semacam jenis kain dia pakai menuju ke kebun korma tersebut. Maka ini dalil menjelaskan tentang justru merupakan adab seorang berusaha mencari rezeki, ya, untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, mau kemanapun, ke kebun, ke ternak dan yang lainnya. Allah berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian ke manakibiha. Manakib itu tempat-tempat yang tinggi, a'ali al-ard. Ya, walladzi ja'alakumul arda dhalula, Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah ke penjuru bumi. Meskipun harus ke tempat yang tinggi, kalau dalam rangka mencari rezeki silakan. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat kalian kembali. Jadi Allah mengatakan seakan-akan meskipun harus menempuh tempat yang tinggi, kalau mencari rezeki silakan. Mencari rezeki silakan. Jadi Allah suruh berusaha mencari rezeki. Dan siapa yang mencari rezeki buat keluarganya, berarti dia telah bersedekah atas dirinya dan bersedekah atas keluarganya tersebut. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah buat anak istri. Sedekah yang terbaik adalah buat anak istri. Ya, dan Rasulullah berkata, ibda biman ta'ul. Mulailah sedekah dengan orang-orang yang di bawah ayumanmu. Kau mengayomi siapa aja, itu yang utama kau sedekahi. Yaitu anak istrimu, kemudian mungkin pembantu di rumahmu, mungkin ada siapapun di rumahmu, ada kerabatmu, ya, yang kau ayomi, itu lebih utama untuk mulai kau beri sedekah. Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang di bawah tanggunganmu, ya. Dan maka seorang lelaki ketika keluar mencari rezeki, hendaknya dia niatkan akan hal ini. Niatkan untuk menafkahi anak istri, sehingga dia mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya sering sampaikan di dalam banyak kajian, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di situ Allah berfirman, dan sekelompok dari kalian keluar di jalan untuk mencari rezeki, dan sebagian kalian keluar di jalan untuk berjihad. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, Allah menggandengkan antara orang yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki dengan orang berjalan di muka bumi untuk berjihad. Sehingga dua-duanya adalah jihad fi sabilillah. Satu berjihad mencari nafkah untuk anak istri, satu berjihad untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya jihad. Maka beliau mengatakan, siapa yang keluar mencari rezeki yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus cari rezeki yang halal. Rezeki yang halal dengan niat yang baik untuk
memberi nafkah kepada anak istri. Makanya harus kita hadirkan dalam diri kita. Kita keluar capek di bawah terik matahari, mungkin melamar pekerjaan, mungkin menawarkan barang. Tidak usah malu-malu. Ini adalah jihad fisabilillah. Karena saya harus menafkahi anak istri. Seorang keluar mungkin mengajar, harus bersafar. Karena Allah menggandengkan antara orang yang keluar mencari rezeki dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat mencari rezeki yang halal. Makanya dalam hadis ketika ada seorang pemuda yang kuat berjalan, ya, maka lewat di hadapan sahabat, kata sahabat, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya pemuda yang gesit ini menggunakan tenaganya yang gesit untuk jihad fisabilillah. Kenapa tidak digunakan untuk jihad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "In kana kharaja," kalau dia keluar untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menafkahi anak istrinya, maka dia fisabilillah. Kalau dia keluar mencari rezeki untuk mencegah dirinya supaya tidak minta-minta, maka fisabilillah. Jadi Rasulullah ingatkan, ini orang keluar cari rezeki itu fisabilillah. Ya. Tapi kalau dia keluar riya'an wa fakharatan, cari rezeki cuma untuk dipuji, dinilai, dan untuk bangga-banggaan punya harta banyak, fa fi sabilillah syaitan, maka dia di jalan syaitan. Maka syaratnya agar ketika kita keluar mencari nafkah bernilai fi sabilillah, pertama niatnya untuk menjalankan perintah Allah, menafkahi anak istri. Terus kita berusaha mencari yang halal. Yang ketiga bukan untuk bangga-banggaan punya harta banyak. Bukan untuk bangga-banggaan punya harta banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "In kana kharaja riya'an wa mufakharatan," kalau dia keluar mencari rezeki karena riya, hanya ingin dipuji, atau mufakharatan untuk bangga-banggaan harta banyak, fa huwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan syaitan. Ya, di jalan syaitan. Maka di sini Imam Bukhari membuat bab tadi, bab al-khuruj ila dhai'ah, seorang keluar dari rumahnya ke tempat pekerjaannya mencari nafkah, maka ini adab yang indah dan ini ibadah yang agung. Bahkan sebagian ulama menganggap ini sebagai jihad fi sabilillah. Kalau dia sudah dapat rezeki banyak, sudah menafkahi anak istri, dia silakan bersedekah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini lagi Abu Salamah berkata, "Ataitu Aba Sa'id Al-Khudri," aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "wa kana li sadiqan," dan dia adalah temanku dan adalah sahabatku. Ini juga mengingatkan kita agar tidak sembarang bersahabat. Kalau kenal orang banyak oke, ramah sama banyak orang oke. Tapi dijadikan teman jalan, teman ngobrol, teman diskusi, maka jangan sembarang orang. Pilih. Kita harus milah-milih. Ya, milah-milih yang baik untuk agama kita dan sesuai dengan keperluan kita ya, keperluan kita. Yang penting agamanya. Yang penting agamanya. Rasulullah telah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang berdasarkan agama temannya, makanya dia lihat siapa yang mau dijadikan temannya. Tidak sembarang kita berteman. Kalau kenal oke, ketemu siapa saja kita ramah senyum bertemu, tapi jadikan teman dekat, jalan bareng, tempat diskusi, maka tidak boleh sembarang ya. Ya, terkadang ada orang soleh pun kalau tidak cocok dengan pribadi kita, misalnya ya sudah jangan dipaksa ya. Tapi yang pertama harus soleh, yang kedua cocok dengan apa yang bisa maslahat yang bisa dijalankan bersama ya. Ya, secara ukhrawi oke, secara duniawi apa? Oke. Nah, itulah yang kemudian kita sehingga pertemanan tersebut menambah keimanan kita kepada Allah. Atau dengan pertemanan tersebut kita bisa bantu teman kita. Kita bisa teman kita, mungkin dia miskin, mungkin dia susah. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, maka kita berteman untuk membantunya. Di sini fakultu kata Abu Salma, "Ala takhruj bina ila an-nakhli?" Tidakkah kita pergi menuju ke Nakhl, itu tempat kebun ya. Maka mereka pun jalan ya. Mereka jalan dan berjalan di kebun ya, tentu menyenangkan, lihat-lihat pohon korma, kemudian mengambil korma yang diperlukan ya. Ini semua adalah bentuk usaha untuk mencari
rizki buat keluarga, dan ini adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah sebagaimana pendapat sebagian orang. Dan ini sebagian ulama. Dan ini saya rasa bukan pendapat yang sembarang. Maksudnya pendapat memang pas. Apalagi zaman sekarang mencari rizki yang halal itu tidak mudah. Zaman sekarang orang menggampangkan untuk cari rizki yang haram. Masih syubhat, enggak apa-apa. Selama belum haram, yang penting masih apa? Syubhat. Padahal sudah haram. Cuma dia bilang apa? Syubhat. Ya. Mana ada, kadang-kadang mereka mengucapkan, jangankan cari yang halal, yang haram aja sekarang nyarinya susah. Yang haram aja nyarinya apa? Susah. Ini semua kata-kata untuk menggampangkan orang melakukan yang haram. Mana ada rezeki halal zaman sekarang? Rezeki halal itu kamu kalau ada hujan turun, kamu tada dengan tanganmu, kamu minum, itu namanya rezeki yang halal. Tapi kalau kamu tampung pakai ember, embernya terkadang syubhat. Intinya ini apa namanya? Fattaqullaha mastata'tum. Seorang bertakwa, kalau dia tahu syubhat dia tinggalkan. Apalagi dia tahu apa? Haram. Dan kaidah mengatakan kamu mengambil rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril telah menyampaikan kepadaku, memberi wahyu kepadaku bahwasanya satu jiwa pun tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Ya. Fa ajmilu fit talab, maka carilah rezeki, jangan ngotot, jangan ngoyo ya. Cara yang baik. Khudhu mahalla da'u maharum. Ambil yang halal, tinggalkan yang apa? Haram. Maksudnya apa? Kau cari dengan cara apapun rezekimu sama. Kau cari dengan cara apapun rezekimu sama sesuai dengan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau cari cara yang haram dapatnya 1 miliar. Seandainya kau tinggalkan cara itu, kau menggunakan cara halal nanti juga 1 miliar, sama saja. Sama saja. Allah punya cara. Allah punya cara. Oleh karenanya seorang harus bertakwa kepada Allah, yakin bahwasanya apapun cara yang dia lakukan hasilnya apa? Sama. Bisa jadi di depan mata dia, kalau saya tempuh cara haram ini, saya sogok sana, sogok sini, dapat 1 miliar. Benar dia dapat. Ya, tapi bisa jadi tidak berkah, akhirnya berkurang. Seandainya dia tinggalkan cara itu, dia menempuh cara halal, mungkin lambat, tapi untungnya dia dapat juga sama saja. Dia akan dapat juga nominal yang sama. Karena rezeki seorang tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Maka yang penting caranya. Yang Allah nilai bagaimana cara mencari rezeki itu. Adapun jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Caranya itu yang dinilai oleh Allah. Maka mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan hasil yang halal adalah jihad fi sabilillah. Terutama zaman sekarang karena banyak orang menggampangkan mencari nafkah, mau haram-haram disikat, apalagi syubhat. Yang haram saja disikat, apalagi apa syubhat. Ini bukan perkara mudah mencari yang halal. Saya tidak berbicara tentang orang-orang awam, bahkan yang sudah ngaji, bahkan yang sudah diustadkan, terkadang nekat menempuh cara-cara yang haram karena ada keuntungan di depan mata. Kalau contohnya sangat banyak, tapi tidak mungkin disampaikan di sini. Maka seorang bertakwa kepada Allah, yakinlah dia mau cara halal, cara haram, hasilnya sama. Hasilnya sama. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Ghazwan an Mughirah an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan yaqul. Ali radhiyallahu anhu berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an yas'ada syajaratan fayatiyahu minha bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk manjat sebuah pohon lalu mengambil sesuatu dari pohon tersebut. Akhirnya Ibnu Mas'ud naik, ini ada sekelompok sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, Rasulullah nyuruh Ibnu Mas'ud untuk naik pohon ambil sesuatu. Fanadhar ashabu ila saqi Abdullah. Terus kawan-kawannya Ibnu Mas'ud, sahabat yang lain melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Fadhahiku, mereka kemudian tertawa. Min humusyati saqaihi, karena
tipisnya atau kurusnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Jadi mereka nggak sengaja tertawa ya, maksudnya lucu mungkin ya, bentuknya apa? Lucu saking kecilnya atau apa? Karena tadinya nggak kelihatan, tapi ketika naik ke atas pohon kan mungkin izarnya, sarungnya keangkat, sehingga tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud. Akhirnya mereka pun tertawa. Maka Rasulullah SAW mendengar tertawa mereka. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Mimma tadhakun?" Kalian tertawa kenapa? Ya. Rasul tahu mereka, dalam riwayat dikatakan min diqati saqaihi ya Rasulullah. Karena betisnya yang sangat tipis, yaitu kurus ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "La rijlu Abdillah asqalu fil mizani min Uhud." Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Pada hari kiamat kelak di timbangan. Lebih berat daripada gunung Uhud. Tapi hadis ini tentang keutamaan Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah SAW menyuruh dia secara khusus. Ibnu Mas'ud carikan sesuatu dari pohon tersebut. Sebutkan dalam riwayat yang lain, maksudnya Ibnu Mas'ud disuruh mencari siwak. Maka beliau pergi ke pohon arak, kemudian beliau disuruh cari siwak. Mungkin Rasulullah Ibnu Mas'ud tahu model siwak yang disuka oleh Nabi SAW. Karena kayu siwak macam-macam. Ya. Maka disuruhlah Ibnu Mas'ud, seakan-akan Ibnu Mas'ud ngerti tentang siwak yang disukai oleh siapa? Nabi SAW. Maka dia pun naik ke pohon. Tahu-tahu terlihat betisnya sangat kurus, ya, sangat kurus. Kaki Ibnu Mas'ud yang kurus inilah yang pernah digunakan untuk menginjak dada siapa? Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mau tewas. Rasulullah nafas terakhirnya dia sakratul maut ketika perang Badar, maka Rasulullah suruh carilah di mana Abu Jahal, cari dia. Kata Nabi, kalau kalian bingung jasadnya yang mana, coba lihat ada luka di kakinya. Dulu saya sama dia waktu kecil dorong-dorongan. Kemudian saya dorong dia jatuh dan sisa lukanya masih ada. Jadi Abu Jahal teman mainnya siapa? Nabi SAW. Kami diundang di rumah Abdullah bin Jud'an, kemudian kami dorong-dorongan dan dia jatuh dan masih ada bekas lukanya. Karena namanya perang kan mungkin luka sana luka sini darah sehingga kadang-kadang tidak diketahui. Seperti Anas bin Nadhr ketika beliau meninggal tidak diketahui mana orangnya. Ternyata yang tahu saudarinya dari lihat jari-jarinya. Dia kenal jari-jari kakaknya. Jadi tubuh mungkin sudah penuh darah, sudah cabik-cabik sehingga tidak dikenal ini yang mana. Maka Nabi mengatakan kalau kalian tidak kenal Abu Jahal itu ada tandanya bekas luka di kakinya. Hanya Ibnu Mas'ud cari. Akhirnya Ibnu Mas'ud dapat. Ketika dulu di Mekah, Ibnu Mas'ud kan Ibnu Mas'ud Al-Hudhali, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Huzail itu kabilah kecil. Bukan Quraisy, kabilah kecil sehingga tidak punya power. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah dipukulin ketika dia baca Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dipukulin sama orang Quraisy, sama Abu Jahal CS. Kemudian dia pernah didorong juga oleh Abu Jahal dan dia penggembala kambing. Maka ketika Abu Jahal mau meninggal, kaki yang tipis tadi, yang kurus tadi, diangkat oleh Ibnu Mas'ud, ditaruh di dadanya siapa? Dadanya Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata, "Laqad irtaqaita mawqi'an sa'ban ya ruwai'il ghanam." Engkau telah memanjat pada tempat yang berat wahai penggembala kecil kambing, maksudnya ke penggembala kurus ya. Penghinaan terhadap Ibnu Mas'ud ya. Ya. Kemudian Abu Jahal masih berkata, "Limanid dairah?" Siapa yang menang? Ya udah mati mau tanya siapa yang apa? Yang menang. Jadi itu kaki ternyata pernah nginjak dadanya siapa? Abu Jahal. Maka Ibnu Mas'ud penggal kepalanya. Kepalanya Abu Jahal. Ibnu Mas'ud inilah yang kemudian dia orang sangat hebat ya. Intinya kemuliaannya sangat banyak. Tapi saya bicara tentang kakinya. Kaki yang ditertawain oleh sahabat itu ternyata pernah buat injak siapa? Abu Jahal, aduullah, musuh Fir'aun umat ini ya. Taib, Ibnu Mas'ud disuruh Nabi, berarti dia mulia, dia tahu mana kayu siwak yang disukai. Nabi suka bersiwak. Nabi suka bersiwak. Maka berangkat dia naik, ternyata kakinya tipis. Para sahabat ketawa. Maka Rasulullah bertanya, "Ma tathakun?" Kenapa tertawa? Ini menunjukkan pengingkaran. "Ma tathakun?" Kenapa kalian tertawa? Ya.
Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat tidak sengaja karena mereka ya, mungkin lucu melihat bentuknya, ya, tidak aneh dibandingkan yang lainnya. Ya. Tadi Ibnu Mas'ud tidak cacat, cuma ya mungkin beda dengan sahabat yang lain, mungkin gagah-gagah, betisnya besar-besar, kecil ya. Tertawa. Tidak masuk mengejek, cuma apa? Lucu aja ya. Tidak masuk untuk mengejek, cuma apa? Lucu. Tapi itu tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengingatkan, ini kaki yang kalian tertawakan ya. Lebih berat di hari kiamat kelak daripada gunung apa? Uhud. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat kelak itu bisa kemungkinan amal soleh, bisa kemungkinan catatan amal, bisa kemungkinan orang yang ditimbang. Datang dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil dengan 3 bentuk ini. Kan kita tahu amal soleh kita ditimbang kan pada hari kiamat kelak. Amal soleh, amal maksiat semua ditimbang. Apa yang ditimbang? Dalam sebagian riwayat disebutkan yang ditimbang adalah amal solehnya itu sendiri. Seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya. Ma athqalu syai'in fil mizan ya min husnul khuluq ya. Tidak ada yang lebih berat seperti husnul khuluq. Kalau ditimbang maka sangat apa? Berat. Contoh Rasulullah mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah memenuhi apa? Timbang. Berarti timbangan menjadi berat dengan yang ditimbang berarti zikirnya. Adapun bagaimana cara timbangnya para ulama mengatakan mudah. Sebagaimana sering sampaikan bahwasanya mudah bagi Allah untuk merubah yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Mudah seperti Allah sebutkan amal soleh datang di kuburan dalam bentuk lelaki yang tampan, yang harum. Dan amal maksiat datang ke kuburan menemani penghuni kubur dalam bentuk wajah yang mengerikan dan bau busuk. Contoh kematian didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk domba yang siap disembelih. Contoh Al-Quran datang, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran datang dalam bentuk 2 awan yang menaungi orang ketika di padang mahsyar. Dan kita tahu bacaan itu abstrak, bukan satu yang konkret. Ya. Dan ini banyak dalilnya. Maka amal soleh pun pada hari kiamat kelak bisa Allah rubah dari sesuatu yang abstrak menjadi konkret dengan cara Allah. Kemudian bisa diletakkan di daun apa? Timbangan. Kemudian dalil yang lain juga menunjukkan sebagian orang yang ditimbang catatan amalnya. Catatan amal. Seperti hadis sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah dikatakan yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Fa yunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Dipanggillah, disuruhlah seorang dari umatku pada hari kiamat ala khuruusil khalaik di depan manusia. Fulan maju. Maka dia pun keluar. Di depan khalayak semua orang lihat dia. Kemudian dibuka catatan amalnya, isinya 99 lembaran gulungan catatan amal. Dibuka sejauh mata, satu catatan gulungan dibuka sejauh mata memandang, isinya maksiat. Dan ada 99 catatan amal. Kemudian Allah bertanya kepada dia, hal dhalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat pencatat amal mendolimimu? Mungkin ada yang salah catat. Maksiat 1 ditulis 2. Tidak dilakukan dicatat. Ya kalau di dunia kan mungkin enggak lakukan dituduh. Lakukan sekali tulis 3 kali ya. Maka Allah pastikan adakah salah di situ, dia cek, kata dia enggak ada ya Allah, semuanya benar. Dia sudah takut. Dia sudah takut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya kau punya satu kebaikan. Satu kebaikan. Maka dikeluarkan kepadanya satu kartu tulisan la ilaha illallah. Maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa min haula'i sijillan. Apa pengaruhnya satu kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 catatan amal? Kalau ditimbang pasti lebih berat apa? 99 gulungan catatan maksiat. Maka Allah berkata, innaka lan tuzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka ditaruhlah catatan maksiat di satu daun timbangan fi kiffah dan la ilaha illallah fi kiffah. Satu timbangan, daun timbangan letakkan kartu la ilaha illallah. Famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan yang ditimbang adalah catatan apa? Amal, catatannya.
Dalam hadis-hadis yang lain yang ditimbang juga ternyata orangnya. Seperti hadis ini. Kata Rasulullah SAW bahwasanya kaki Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Berarti Ibnu Mas'ud nanti ditimbang pada hari kiamat kelak. Gunung Uhud itu besar ya. Panjangnya 7 sampai 8 kilo, ini bagian atasnya. 7 sampai 8 kilo, lebarnya sekitar 2 sampai 3 kilo. Tingginya 100 meter lebih. Belum dalamnya, karena gunung itu kan bukan cuma atas, dia menjulang ke dalam. Kadang dikatakan yang di atas cuma sepertiganya, di dalam 2/3, lebih dalam lagi. Seperti pasak. Ya. Makanya Allah mengatakan autadan. Autad itu watat, yaitu pasak yang kalau kita bikin kemah kita pakai paku, kita taruh dalamnya sedikit aja buat ikat tali. Jadi gunung Uhud itu kalau ditimbang berapa kintal kira-kira? Berapa ton kira-kira? Timbangan mana yang buat nimbang ya? Artinya ternyata Ibnu Mas'ud secara fisik dia kurus. Tetapi karena tubuhnya penuh dengan amal soleh. Rasulullah mengatakan man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil ghaddan tariyan falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abdin. Ummi Abdin. Siapa yang ingin baca Quran seperti turunnya masih segar, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Dia salah seorang hafiz Quran di kalangan para sahabat. Sampai Rasulullah suruh baca seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Jadi tubuhnya penuh semua dengan apa? Dengan amal soleh. Sehingga kakinya saja kalau ditimbang ya, lebih berat daripada gunung Uhud. Ditaruh timbangan amal soleh pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Wada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a." Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidak ada yang dizalimi sama sekali. Kenapa Ibnu Mas'ud berat? Karena tubuhnya penuh dengan amal soleh. Sebaliknya dalam hadis Rasulullah mengatakan datangkan seorang kafir azim samin, besar, gemuk, tetapi ketika diletakkan di timbangan lebih ringan daripada sayap seekor apa? Nyamuk. Kenapa? Tubuhnya penuh dengan apa? Maksiat. Tubuhnya penuh dengan maksiat. Oleh karenanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya terkadang yang ditimbang amal soleh, terkadang yang ditimbang adalah catatan amal, terkadang yang ditimbang adalah orangnya. Tapi ini semua kembali kepada kualitas amal. Kembali kepada kualitas apa? Amal. Seperti tadi catatan la ilaha illallah satu kartu, tapi ternyata sangat berat karena amal la ilaha illallah sangat apa? Sangat bernilai, sangat bernilai. Maka di sini Nabi SAW melarang sahabat untuk mentertawakan betis tersebut karena ini betis orang berilmu. Ini betis kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Bagaimana mau ditertawakan? Maka ini larangan bagi kita untuk tertawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang cacat misalnya ya. Catat banyak ya. Kita doa alhamdulillah afani mimma btalaqallahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang Allah timpakan kepadamu. Ini kita ucapkan. Kalau orang tersebut orang cacat, kita ucapkan dalam diri kita untuk ingatkan diri kita. Lihat orang misalnya cacat, mungkin pincang, mungkin betisnya kecil, mungkin ada kepalanya besar, ada yang kita bilang alhamdulillah afani. Segala puji yang telah Allah yang telah apa? Menyelamatkan aku. Jangan kita bilang depan dia tersinggung tentunya. Tapi kata para ulama boleh mengucapkan di depan dia jika dia melakukan maksiat. Dia lagi main judi, kita bilang segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perbuatan seperti kamu. Ya, kalau dia enggak marah ya. Tapi itu dakwah sekali. Kalau kita bilang aja apa? Ada orang lagi aneh-aneh. Alhamdulillah afani, segala puji. Lihat orang minum khamr, alhamdulillah afani. Lihat orang nonton macam-macam, alhamdulillah afani. Saya tidak, alhamdulillah Allah puji. Kalau Allah tidak tolong saya mungkin seperti kau juga. Kalau itu pelaku maksiat, maka ucapkan di depan dia supaya dia sadar. Tapi kalau itu orang cacat, maka kita ucapkan di diri kita. Ya, bukan kalau dicatat kita ketawakan, tidak boleh. Ini yang pertama. Karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentertawakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Taib. Yang kedua, kenapa kita tidak mentertawakan orang? Karena bisa jadi yang kita tertawakan ternyata jauh lebih baik daripada kita. Seperti ini, kenapa Nabi melarang? Ngapain tertawakan betis itu? Ternyata betis ini sangat bernilai di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Sangat bernilai di sisi Allah. Maka kenapa tertawakan? Nah, kita maksudnya makanya Allah mengatakan. Jadi ini para sahabat tidak mengejek ya, tapi kebetulan mungkin bentuknya lucu mereka tertawa ya. Bukan dalam rangka untuk Ibnu Mas'ud. Kalla hasya wa kalla. Mereka tidak dalam rangka, mereka tahu siapa Ibnu Mas'ud. Mereka tidak berniat untuk mengejek apa? Ibnu Mas'ud. Cuma qadarullah mungkin lihat penampilannya apa? Lucu. Tapi Rasul ingatkan jangan. Jangan. Nah, apalagi kalau mentertawakan dengan mengejek. Nah, ini lebih parah lagi. Allah telah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna min khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan juga wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata sebagian ahli tafsir, dan itu benar. Bisa jadi di sini maksudnya benar. Karena tidaklah seorang mengejek kecuali dia merasa tinggi, merasa sombong. Dan orang yang sombong itu pasti hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong pasti hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak mau surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil dzarrah. Maka kita lihat orang lebih rendah, jangan kita hinakan, jangan kita tertawakan, kita enggak tahu. Bisa jadi lebih baik daripada kita. Lihat ada orang kerjanya bisa lebih baik daripada kita enggak tahu ya. Oleh karena jangan, kalau kita nasihati ya. Tapi kita mengejek, merendahkan, menghinakan ya, maka bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Dan ketika kita sombong, berarti kita sudah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat orang mungkin kita lihat penampilannya lusuh, mungkin jelek, mungkin naik sepeda butut, ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Ternyata dia ikhlas, ternyata dia sholat malam, ternyata dia tidak pernah hasad sama orang lain. Sementara sebagian kita sudah diberikan harta masih hasad melulu. Mobil sudah bagus masih hasad melulu. Istri sudah cantik masih hasad melulu. Dia istri biasa-biasa, dia qanaah. Naik motor, sepeda, butut, qanaah. Terus kita bilang kita lebih baik daripada dia, ya enggak bisa lah, dia lebih baik daripada kita. Amalan hati dia luar biasa. Kita udah umroh, dia enggak pernah umroh, kita umroh, upload bangga-bangga ke sana ke sini, pamer-pamer. Dia enggak umroh tapi dia ikhlas, ya. Oleh karena bagaimana kita mau tertawakan dia? Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Taib. Intinya ini bahwasanya sahabat keluar mencari keperluan, mencari kayu arak, ini enggak ada masalah. Pokoknya keluar kemana tidak mengurangi adab seseorang. Selama itu keluar untuk keperluan. Ya, enggak masalah mau ke sana mau kemari ke sana. Yang penting untuk perkara yang disyariatkan, maka mau keluar mau ke kebun, mau ke cari siwak, mau kemana kalau perlu enggak ada masalah. Justru mencari nafkah yang halal itu jihad fisabilillah. Dan ingat tadi kita sebutkan beberapa hadis sahabat jalan bareng-bareng. Jadi penting kita berjalan bersahabat, jalan rame-rame bareng-bareng ya dalam suatu kebaikan, maka itu baik. Bab berikutnya, bab 120, babu al-muslim mir'atu akhihi. Seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Maksudnya kalau seorang bercermin, dia akan melihat yang tidak baik di wajahnya pada cermin tersebut yang tadinya tidak kelihatan. Dia lihat, oh ternyata ada kotoran, dia segera bersihkan. Kalau ada dia segera rapikan, rambutnya ini dia segera rapikan ya. Kalau dia mau merapikan kumis maka dilihat di cermin, dia rapikan misalnya, maka dengan cermin itu kelihatan, oh ada tai matanya misalnya, oh ada upilnya, mohon maaf misalnya, ya. Ada nasi gantung di sini misalnya, kelihatan semua. Oh ternyata dia pakai lipstick naik ke atas gini. Jadi dengan cermin kelihatan. Kalau nggak pakai cermin, coba orang nggak tahu pakai lipstick itu tahu-tahu lewat sini, ya. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau ada cermin kelihatan. Semua keburukan
kelihatan sehingga bisa diperbaiki. Nah, Rasulullah memberi gambaran seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Artinya saudaranya tersebut bisa jadi tidak melihat kekurangannya, yang melihat kita. Ya. Karena kebanyakan orang tidak pandai melihat kekurangannya sendiri. Apa kata pepatah Indonesia? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kemudian semut di pinggir lautan, ya, di mana? Sebelah lautan kelihatan. Saya nggak tahu gajah itu kelihatan bagaimana ceritanya. Iya, gajah, iya benar. Gini masih nempel gini ya. Gajah nempel di mata tidak kelihatan ya. Ini apa nggak tahu ya. Gajah depan besar-besar tapi tidak lihat. Ini pepatah Indonesia ya. Semut di seberang lautan apa? Kelihatan. Artinya aib orang kita pandai melihat, aib sendiri kita tidak pandai untuk melihat. Kenapa bisa demikian? Karena manusia pada dasarnya dia husnudzon pada dirinya, suudzon sama orang. Manusia itu husnudzon pada dirinya, suudzon sama orang. Seharusnya sebaliknya dalam syariat kita suudzon sama diri kita, husnudzon sama orang lain. Intinya banyak orang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri. Blind spot, tidak bisa lihat kekurangannya sendiri. Tetapi kita bisa melihat kekurangan orang lain. Kita bisa melihat kekurangan orang lain. Maka karena kita punya kemampuan melihat kekurangan orang lain, jadilah kita seperti cermin bagi saudara kita, yang saudara kita itu sesama mukmin mungkin tidak bisa lihat kekurangannya. Nah, kalau kita lihat, kita tahu untuk apa? Untuk kita perbaiki. Seperti orang lagi bercermin, ada kekurangan dia perbaiki. Yang lipstiknya tadi ke atas dihapus supaya rapi ya. Ya. Bukan cerita ke orang, lipstiknya begini loh. Nah, itu bukan cermin, itu maksudnya fungsinya untuk diperbaiki kekurangan yang ada. Yang di mana kekurangan tersebut tidak dilihat oleh sang pemilik kekurangan, tidak dilihat oleh saudara kita. Tapi Imam Bukhari membawakan hadis, qala al-Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Khalid bin Humaid an Khalid bin Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Rafi' an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau radhiyallahu anhu berkata, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada aib pada saudaranya, dia perbaiki. Itu maksudnya. Jika dia lihat aib pada saudaranya, maka dia perbaiki. Bukan malah dia ceritakan gibah pada orang lain, bukan untuk menjatuhkan saudaranya, bukan untuk mengejek saudaranya. Dia tahu aib saudaranya dia ejek, dia tahu aib saudaranya dia rendahkan, dia tahu aib saudaranya dia hina. Ini kebalik. Seharusnya kalau dia tahu saudaranya punya kekurangan, maka dia datang, dia nasihati, dia perbaiki, dia tutup bagaimana caranya. Karena yang bisa melihat kesalahan saudaranya dia. Maka dia kasih tahu, Bang, itu ada nasi di kumismu. Kasih tahu. Oh ya, syukran akhi. Itu. Bukan cerita ke orang, coba tuh makan, ada tikus. Tuh makan, jenggotnya ikut makan, coba tuh, ada kuah di jenggotnya. Itu namanya menghina. Ya. Cermin untuk menghina, bukan. Cermin di sini fungsinya untuk memperbaiki. Tentunya memperbaiki dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya. Karena tujuannya adalah islah, memperbaiki. Perbaiki itu, islah itu artinya memperbaiki. Memperbaiki itu berarti caranya bagaimana? Lihat bagaimana Nabi memilih lafal. Kata Nabi, idza ra'a aiban aslahahu. Kalau dilihat ada aib pada saudaranya, dia perbaiki. Kalau perbaiki berarti kan harus ditangani dengan baik supaya bisa diperbaiki. Kalau ada kerusakan kita dengan kasar tambah rusak, ya enggak? Ada kerusakan kita tangani dengan kasar tambah rusak. Tapi kalau kita pelan-pelan baru bisa diperbaiki. Makanya perbaiki itu kata Nabi aslahahu, lafal Nabi. Kalau dilihat aib pada saudara diperbaiki, ini mengisyaratkan lembut dalam menegurnya. Karena tujuan kita aib pada dirinya hilang. Ya, bukan yang penting saya sudah sampaikan. Apa itu ada kumis, ada ini, itu namanya dia. Kamu tuh ini Stephen sampai sini. Dia mungkin tidak ngambil di hati. Tapi kita bilang, "Afwan ukhti, kayaknya tadi enggak tahu, saya salah lihat itu apa itu, coba lihat." Jadi lembut supaya dia, "Oh iya benar-benar, terima kasih." Kamu pakai liven aja enggak bisa, itu kan dia tersinggung.
Makanya suamimu matanya jelalatan, liven aja sampai di sini ya. Ya dia tersinggung. Dia tersinggung deh. Makanya Rasulullah mengatakan aslahahu. Perbaiki kata-kata yang baik sehingga dia bisa berubah. Karena tugas kita bukan hanya menyampaikan itu salah, kalau salah semua orang bisa. Tapi bagaimana kesalahan itu bisa diperbaiki, itu yang perlu kita perhatikan. Makanya perlu kita mikir gimana ngomongin kawan, tapi harus disampaikan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Dalam riwayat yang lain kata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an Katsir bin Zaid anil Walid Ibnu Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Wal mu'min akhul mu'min. Dan seorang mukmin adalah saudara, tadi seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, kenapa cermin bagi saudaranya? Ingat, wal mu'min akhul mu'min, karena seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. Apa fungsi kalau kita punya adik, kita punya kakak, kan kita bela. Kita tidak ingin kakak kita dihina, kita ingin kakak kita salah, kita tidak ingin adik kita terjerumus dalam kesalahan. Karena saudara, maka kita perbaiki. Dan bahkan ukhuwah diniyah, tali persaudaraan karena agama itu tali persaudaraan yang paling kuat, mengalahkan tali persaudaraan nasab dan yang lainnya. Paling kuat adalah tali persaudaraan karena agama. Kemudian kata Nabi, yakuffu alaihi dhai'atahu, yaitu berusaha agar saudaranya tidak tersesat. Maka dia berusaha memberi petunjuk kepada saudaranya sampai saudaranya tersesat, ngawur, keliru, ya. Itu dia tunjukkan kepada kebaikan agar saudaranya tidak tersesat, ya. Wa yahutuhu min waraihi, ya, yaitu dia melindungi saudaranya sehingga dari belakang, sehingga saudaranya tidak terganggu dari dia. Jangan sampai dia mengganggu apa? Saudaranya. Dia lindungi saudaranya dari belakang, ya. Oleh karenanya jangan supaya orang lain tidak mengganggu saudaranya dan jangan dia juga mengganggu apa? Saudaranya. Itu konsekuensi ukhuwah. Dikatakan Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min. Kenapa? Karena seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain, ya. Yakufuhu an dhai'atihi, dia berusaha agar memberi petunjuk kepada saudaranya jangan tersesat. Wa yahutuhu min warahi, dan dia melindungi dari belakang supaya tidak diganggu orang dan dia juga tidak mengganggu saudaranya tersebut. Kalau ada orang yang mengganggu, dia bela. Ada orang yang berusaha mengusik saudaranya, dia bela, dia jaga. Itu namanya yahutuhu min waraihi. Baik, hadis terakhir terkait bab ini. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsani Haywah qala haddatsana Baqiyah an Ibni Thauban an abihi an Makhul an Waqqas bin Rabi'ah an al-Mustawrid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man akala bi muslimin aklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam. Siapa yang memakan suatu makanan dengan mengorbankan saudaranya sama muslim. Maksudnya bagaimana? Dia supaya bisa dapat rezeki, dapat kedudukan, dia cela saudaranya. Itu memang dia gibahin, dia jatuhkan. Berarti dia ingin dapat keuntungan dengan menjatuhkan apa? Saudaranya sama muslim. Dengan menjatuhkan saudaranya sama muslim, maka dia dapat keuntungan, maka Allah akan berikan dia neraka sesuai dengan keuntungan yang dia makan. Misalnya, seorang yang jadi pejabat, maka dia jatuh-jatuhkan kawannya. Itu apa? Itu gini, jelek-jelek. Padahal dia tahu tidak seperti itu. Ya, dia habisin habis-habisnya. Supaya dia dapat apa? Jabatan. Akhirnya dia naik. Tapi dia naik dengan mengorbankan apa? Saudaranya. Semua hasil yang dia dapatkan dari jabatan tersebut akan berubah jadi api neraka. Berubah jadi api neraka. Rasulullah melanjutkan, Waman kusya bi rajulin muslim, dan siapa yang dapat pakaian. Ini sampai bukan perkara besar. Rasulullah tidak bicara harta banyak, cuma makan sekali makan. Dengan menjatuhkan saudaranya, itu makan jadi neraka. Waman kusya bi rajulin muslim, fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Siapa yang berhasil dapat pakaian dengan mengorbankan seorang muslim yang lain, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian dari neraka
jahanam. Sama ini terkait dengan apa? Dengan rizki. Sama dengan rizki. Seperti seorang jualan misalnya. Saingan ini. Itu apa? Barang dagangannya jelek itu. Itu enggak bagus. Dia jatuhkan. Ya. Beda kalau dia menasihati. Nasihati oke. Itu jangan. Kau jangan beli barang di situ. Saya sudah coba begini. Oke, itu enggak apa. Dalam rangka menasihati. Tapi kalau dia tambah-tambah, gitu. Punya barang saya aja. Itu apa kayak gitu. Dia tambah-tambahin. Itu namanya dia barangnya laku dengan mengorbankan apa? Saudaranya. Maka Allah akan buat dia memakan dari neraka jahanam. Ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Mengorbankan saudaranya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Terus Rasulullah SAW bersabda, itu kalau bicara pakaian sama makan, bagaimana kalau harta bermiliar-miliar? Bagaimana kalau keuntungan itu dapat berkesinambungan? Betapa banyak neraka yang akan masuk dalam perutnya pada hari kiamat kelak. Betapa banyak pakaian neraka akan dia pakai. Ini bisa dapat dengan menjatuhkan seorang muslim, menggibahnya, menjatuhkannya. Kau dapat pakaian, itu pakaian jadi pakaian api neraka. Gimana dengan menjatuhkan seorang muslim? Ternyata kau beli pakaian, kau beli mobil, kau beli rumah, semuanya jadi neraka. Akan membakarmu pada hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Karena konsekuensi seorang mukmin menasihatinya, memperbaikinya. Bukan menjadikan kesalahannya kesempatan untuk mendapat untung di balik kesalahannya. Mendapatkan untung dengan dibalik aibnya. Ini Rasulullah celah. Karena konsekuensinya harus seharusnya jadi mir'ah, jadi cermin untuk perbaikinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, "Wa man qama bi rajulin maqami riya'in wa sum'atin." Ya, barang siapa yang berdiri menjatuhkan saudaranya karena untuk riya dan untuk dipuji, riya dan sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji-puji. Misalnya seorang menjatuhkan seorang ustaz. Ustaz itu begini, bukan dalam nasihat. Nasihat oke, dia salah, punya salah, oke, kita nasihat. Ustaz ini punya kesalahan, jangan diikuti, dia berbahaya. Ini oke, enggak apa. Tapi dia, ustaz itu apa? Cuma bisa begini dalam rangka supaya dia powernya naik. Supaya dikatakan dia pintar, supaya dikatakan dia jagoan. Nah, ini namanya dia menjatuhkan orang lain dalam rangka supaya dia dipuji dan disanjung. Ini maksudnya di sini. Seorang menjatuhkan orang lain dalam rangka untuk riya dan sum'ah. Apa balasannya? Fa innallaha yaqumu bihi maqama riya wa sum'ah yaumil qiyamah. Maka Allah akan bongkar dia pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Ini pernah terjadi pada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Panglima perang. Ya. Di zaman Umar bin Khattab siapa panglimanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Menaklukkan Persia, ya. Pemimpin perang Al-Qadisiyah. Taib. Di zaman Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan gubernur Irak. Ada seorang ngelapor kepada Umar yang tidak-tidak. Ya. Maka Umar pun mengirim seseorang untuk bertanya. Orang ini namanya Usamah bin Qatadah. Coba cek, benar enggak Sa'ad bin Abi Waqqas begitu-begitu? Maka dikirim, maka akhirnya mereka bertanya kepada seorang di Irak namanya Usamah bin Qatadah. Maka orang ini ketika ditanya dia berkata, "Ama wa innaka sa'altana anhu." Adapun karena kalian sudah bertanya kepada kami, engkau bertanya kepada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia berkata, "Fa innahu rajulun la yamshi fis sariyah." Dia seorang gubernur yang tidak ikut berperang. Kalau ada perang dia nongkrong di rumah. Wala ya'dilu fil qadiyah. Kalau berhukum tidak adil. Dia pakai kata-kata syair. Wala yahkumu bisawiyah. Kalau dia berhukum, kalau dia membagi maka tidak rata. Ya. La yamshi bisariyah wala ya'dilu fil qadiyah wala yahkum bisawiyah. Perkataan indah, sudah diatur rapi. Karena kau sudah bertanya ya kami terpaksa seakan-akan dia ngomongnya indah. Sebenarnya saya tidak mau cerita. Tapi karena kau utusan Umar nanya ya saya harus cerita. Ini Sa'ad bin Waqqas, gubernur kita ini. Ya. La yamshi bisariyah. Kalau ada perang dia cuma ngomong, dia perintah dia tidak ikut. Padahal Sa'ad bin Waqqas pahlawan, jagoan.
Kemudian kalau dia ada permasalahan tidak pernah adil menghukum permasalahan. Kalau ada pembagian tidak adil pembagiannya, sebagian dikasih, sebagian tidak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan dia berkata, berdoa. Ini kan orang ini cari muka sebenarnya. Cari muka. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Allahumma inni da'in bi thalath. Ya Allah, aku berdoa dengan 3 permintaan. Sa'ad bin Waqqas ini kalau berdoa pasti dikabulkan. Dia mujabud dakwah, doanya dikabulkan. Saya berdoa, ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan 3 doa. Dia ngomong di depan banyak orang, di depan Umar. Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban alayya qama maqama riya'in wa sum'ah. Ya Allah, jika hambamu ini berdosa atas namaku dan dia ngomong ini karena riya dan sum'ah, cari muka doang. Fa'atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Bagus doanya kan? Panjangkan umurnya. Tetapi apa? Wa aktsir faqrah, bikin dia susah hidupnya, miskin. Wa aridhu lil fitan, dia sudah tua, jatuhkan buat dia terkena fitnah-fitnah. Subhanallah. Doa mengerikan. Panjang umur tapi miskin dan terfitnah. Subhanallah. Ternyata orang ini benar. Dia ngomongin saat itu cari muka. Fakana fima ba'du kabura sinnuhu. Kemudian orang itu akhirnya panjang umur beneran. Wa saqata hajibah, matanya sampai ini sudah turun sampai menutupi matanya, sudah susah melihat. Wa ru'ya fi turuqat yaghmizul jawari, sementara lihat dia di jalan-jalan masih ganggu cewek-cewek lewat, dia ganggu. Kalau udah tua, masih muda oke lah. Udah tua keladinya udah busuk masih. Fa idza su'ila, kalau ditanya, "Kenapa kau sudah tua masih begini?" Apa jawaban dia? Abdun maftun, saya hamba terfitnah. Asabathu dakwatu Sa'ad, seorang hamba terfitnah, terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini contoh, maksudnya seorang menjatuhkan saudaranya karena cari muka. Ada orang seperti itu. Dia ngomongin orang cari muka. Ini siapa yang begini, Allah akan bongkar pada hari kiamat. Karena seorang mukmin harusnya adalah cermin bagi mukmin yang lain. Memperbaikinya bukan untuk memanfaatkan kekurangannya untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Hati-hati ya. Kita kalau mau nasihati, tapi jangan cari keuntungan di balik nasihat tersebut. Apa-apa orang salah kita nasihati. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.